Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel Daf Healing. Hari ini merupakan hari Rabu tanggal 23 April ya, tahun 2025. Ini waktu menunjukkan pukul 9:30. Posisi saya sekarang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan di sentra bordir Tasikmalaya. Rencananya saya akan memvideokan suasana dan kondisi jalan antara Tasikmalaya sampai dengan Pangandaran, tapi lewat jalur selatan. Nah, untuk etape pertama ini saya akan melewati jalan atau Cipatujah ya, lewat Cipatujah, yaitu di daerah Tasik Selatan. Nah, untuk jaraknya itu berapa ya? Jarak atau waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam. Ya, waktu tempuhnya. Untuk jaraknya mungkin nanti saya screenshot dan dimasukkan ke dalam video ya. Mungkin nanti kalau videonya udah tayang, saya akan tampilkan di videonya jaraknya itu berapa kilometer dari Perintis Kemerdekaan atau kota Tasik lah ya, kota Tasik menuju ke Cipatujah, atau lebih tepatnya adalah Tasik Selatan. Jadi rencananya hari ini saya akan ke finishnya itu nanti ke Pangandaran, tapi lewat jalur selatan. Nah, untuk rute yang ini baik saya pakai motor maupun pakai mobil belum saya lakukan. Nah, alhamdulillah hari ini, hari Rabu ini, saya bisa memvideokan jalur ini, terutama via Cipatujah. Karena memang untuk yang rute-rute biasa gitu ya, yang lewat Banjar, Ciamis itu sudah saya lakukan. Itu dengan menggunakan mobil, karena memang saya ngevlognya itu kalau tidak pakai mobil ya pakai motor ya. Hari ini kebetulan saya membuat vlognya pakai mobil, yaitu Nissan Serena C24 tahun 2009 ini. Sekaligus nanti akan kita lihat ya, kira-kira nanti konsumsi bahan bakarnya itu ya pada saat kita sampai di Pangandaran itu nanti memerlukan berapa liter untuk mencapai Pangandaran tersebut. 67 ya? Iya. Nah, untuk jaraknya menurut Google Map itu 67 kilo ya. Waktunya 2 jam. 67 kilo. Waktunya 2 jam. Jadi menurut Google Map juga gitu ya, dari Tasik ke Cipatujah memang 2 jam. Nanti dari Cipatujah ke Pangandarannya juga sekitar segitu. Jadi diperkirakan sampai ke Pangandarannya itu jam berapa? 3-an ya. Jam 2, jam 3 mungkin kalau lancar.
Nah, sebenarnya tadi saya startnya itu dari Bandung ya. Startnya itu sebenarnya saya dari Bandung, dari Bojong Soang gitu. Cuman karena saya sudah sering memvideokan dari Bojong Soang ke Tasik gitu ya, jadi tidak saya videokan. Nah, baru saya videokannya itu setelah di kota Tasik sampai ke Pangandaran nanti gitu ya. Nah, sebenarnya rute ini sudah saya rencanakan gitu ya. Cuman baru kali ini saya waktunya bisa melakukan perjalanannya gitu ya. Ada waktu untuk membuat video ini, karena kebetulan saya ada cuti di tempat kerjanya selama 2 hari gitu, jadi diperkirakan cukup lah segitu gitu, 2 hari cukup bolak-balik. Nah, mungkin nanti setelah nyampe Pangandaran gitu ya, karena saya ada 2 channel gitu, ada 2 channel yang isinya itu pertama perjalanan, kemudian yang keduanya adalah tentang objek wisata atau channel keluarga sebenarnya. Oke, kita ini udah sampai di Kawalu ya, di Kecamatan Kawalu. Barusan saya ini dulu, berhenti dulu tadi, barusan ada urusan dulu jadi berhenti. Nah, ini ada perbatasan nih, ada jembatan. Sepertinya ini perbatasan ya, sepertinya antara kota dan itu mungkin ya, dan Kabupaten Tasik kayaknya nih. Ada masjid. Daerah mana? Sukaraja. Oh, desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja ya. Ini udah masuk Sukaraja ini. Nah, ini jalannya itu mirip seperti yang ke arah ini ya, Pelabuhan Ratu atau ke arah Sindang Barang kalau dari Cianjur. Mirip mirip sekali. Ada tanjakan, ada tikungan yang pendek jaraknya gitu. Jadi mirip sekali gitu kondisi atau suasana jalannya. Untuk marka jalannya ini warna putih, jadi ini merupakan jalan, bukan jalan nasional tapi jalan provinsi yang ada di satu kabupaten atau kota gitu.
Nah, ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 18. Tadi berhenti sekitar 18 menit gitu ya, kurang lebih. Kita sudah masuk di Sukaraja. Berarti berapa kilometer lagi? Satu jam setengah lagi, baru setengah jam berarti. Ini waktunya tinggal 1,5 jam lagi. Tadi baru setengah jam. Tuh ada petunjuk. Cipatuja Pamijahan lurus, Salopa Cikalong kiri. Kalau yang mau ke Salopa ini belok kiri ya, ke sini nih. Nanti mungkin lain kali mungkin kita coba ke jalur itu, mungkin saya survei dulu gitu ya, jalan Salopa. Katanya sih jalur Salopa itu ruas jalannya itu kecil dibandingkan ini, dibandingkan yang Kawalu ini gitu, yang jalur Kawalu Sukaraja. Karena itu alternatif itu juga bisa ke tembusnya ke Pangandaran juga gitu. Nah, sementara ini saya pakai yang jalur utama dulu gitu, karena belum saya lakukan baru kali ini. Nah, untuk kondisi jalannya ini halus ya. Sampai Sukaraja ini tidak ada jalan yang rusak secara berarti. Jadi alhamdulillah jalannya itu halus gitu. Jadi untuk jalannya itu saya suka sebenarnya yang jalan-jalan seperti ini gitu, dibandingkan jalan-jalan yang lurus terus. Wow, keburu nggak ih? Keburu ada belokan, oi. Keburu ada belokan, oi. Kita pelan dulu, depan ada truk. Kayaknya jauh-jauh. Itu dashboardnya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi di jalur ini memang pada saat kita mau nyalip itu, karena jalannya itu kondisi jalannya belok-belok gitu, jadi susah gitu nyalipnya. Apalagi saya baru pertama kali kesini, jadi belum tahu kondisinya. Jadi tetap belokannya pendek-pendek, jadi tikungannya itu pendek-pendek. Kecuali kalau misalkan udah hafal, nah itu bisa. Terus marka jalan yang di tengahnya itu banyak yang tidak putusnya ya, garisnya tuh. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk nyalip juga gitu. Banyak yang tidak putus-putus marka tengahnya. Jadi ini kita mau menuju ke selatan Tasikmalaya gitu, yang
merupakan jalur selatan, lebih tepatnya pantai selatan. Pantai selatan yang nanti berujung di Cipatujah. Nah, ini mungkin bisa nih, bisa salip nih kayaknya nih saya. Kalau kosong nggak apa-apa sih. Nah, ini baru kali ini nih apa namanya, jalannya mulai agak rusak. Jadi harus punya keterampilan untuk apa namanya, kira-kira kita bisa menyalip kapan, itu harus punya keterampilan itu di apa namanya, di sini nih, di jalur ini. Untuk mobil ya, terutama untuk mobil. Kalau untuk motor sih tidak ada masalah, yang penting bisa nanjak, itu aja sih kalau motor. Karena emang ini jalurnya juga naik turun juga, naik turun, belak belok gitu. Nah, ini mulai di daerah sini mulai ada tambalan-tambalan nih, tapi masih normal. Padahal waktu itu saya kesananya itu hari libur, karena memang mungkin daerah sini banyak ini ya, apa tujuannya gitu, banyak tujuannya. Selain Cipatujah mungkin ada Pamijahan, kemudian ada Cikatomas juga tadi. Saya juga tadi lihat bus yang ke arah Cikatomas juga gitu, Salopa. Jadi untuk yang touring baik pakai motor maupun mobil itu, ini perlu dicoba nih jalur ini. Tapi sebenarnya ini jalur utama ya, jalur utama menuju ke selatan dari Tasik, tapi ya dari Tasik. Nah, tadi baru setengah jam pada saat saya berhenti gitu, baru setengah jam perjalanan, masih 1,5 jam lagi menuju ke pantai selatan ya, atau Cipatujah. Ini marka jalannya udah mulai hilang, karena mungkin udah lama ya. Di daerah Sukaraja ya, ini berarti kayaknya masih di daerah Sukaraja nih kayaknya ya. Oh, Karangnunggal, Jalan Raya Karangnunggal. Gedengan, Singajaya, Kampung Singajaya ya. Karangnunggal itu kecamatan bukan? Barusan jalan. Nah, ini nih, coba kita baca nih ya, ada SMA Plus, nggak ada kecamatannya ya. Oh, Cibalong ya, berarti kecamatan Cibalong. Ini kenapa nih nggak nyalip mobil Bandung?
Oh, lihat dulu situasi. Ini suasananya udah kayak di pantai ya, kayak di Pangandaran gitu suasananya. Ini daerah Cibalong ternyata tadi. Karangnunggal mah jalan rayanya ya, kalau daerahnya Cibalong ya tadi. Nah, kalau nanti kita sudah lewat Cipatujah dan menuju ke Pangandarannya, nah kalau yang setahu saya jalannya itu udah cor dan udah halus gitu, dicor gitu ya, sampai ke sana, sampai ke Pangandarannya gitu. Ini depan ada mobil Bandung juga, kayaknya mungkin mau ke situ kayaknya ya. Tinggal berapa lagi itu? 54 1 jam ya. Nggak disimpan di sana mah itu. Ini itu di nah ini markanya udah hilang, udah nggak kelihatan. Mungkin harap berhati-hati, ini markanya udah nggak kelihatan. Wah, ini apa ini? Beli rumah. Oh, ada istri muda. Wih, disalip sama truk. Wah, truk yang tahu daerah sini jadi gue. SMP 1 Cibalong. Ush, tikungan tajam dari sini, daerah Cibalong. Lihat di mapnya juga itu jalannya berliku-liku. Lihat di map. Kalau kata orang mah keriting katanya gitu. Jalurnya itu keriting. Wush, nanjak nih. Oh, keren itu truk. Ini ada pondok pesantren Blok Patrol Cibalong. Itu kecamatannya tadi Cibalong ya, kecamatan Cibalong ya. Jadi setelah tadi Sukaraja, kemudian Cibalong, nanti di sana ada apa lagi kita lihat nanti ya. Alun-alun Cibalong. Oh, alun-alunnya gitu. Alun-alun kecamatan Cibalong tuh. Tahu dia jalur-jalurnya. Pamijahan ke kanan. Ke kiri. Benar. Tadi ke sana, Pamijahan ke kanan. Itu yang Bandung tadi ke sana. Ke sana kemana berarti? Pamijahan mah apa? Soalnya nanti ada belokan, takutnya belokannya itu. Yang Cipatujah mah lurus, yang Pamijahan kanan.
Terusan kemana ya? Daerah mananya belum tahu ya. Belok ya. Waduh. Jadi sempat waktu saya ke Cianjur dan ke Sukabumi serta Garut, itu 3 kota itu udah pernah saya lewati. Akses jalan ke laut selatannya tinggal yang ini nih, tinggal yang Tasik gitu. Kalau Ciamis kan udah, Ciamis itu kan termasuknya jalan utama menuju Pangandaran ya, atau Jawa Tengah. Nah kalau dari Tasik sebenarnya ini memang markanya juga kan marka putih warnanya ya. Ini kalau mau ke jalur selatan itu jalur utamanya itu yang Banjar itu. Jadi waktu saya ke Sindang Barang atau Pelabuhan Ratu atau Pamungpuk itu, saya kebetulan pakai mobil Agia ya, mobil kecil waktu itu. Jadi ada perbedaan sih pada saat menggunakan mobil kecil dengan menggunakan mobil yang ber-cc besar seperti Nissan Serena ini, yang cc-nya itu 2 kali lipat dari Agia. Pastinya dari segi kenyamanan ini pasti lebih nyaman. Tapi karena ini Serena tahun lama gitu, ada part-part yang kalau misalkan jalan rusak gitu ada yang bunyi. Tapi secara keseluruhan sih sebenarnya dari fitur kenyamanannya itu masih ada gitu. Padahal udah berapa, 15 tahun ya, atau hampir 16 tahun berarti. Mobil ini udah hampir 16 tahun karena belinya itu waktu tahun 2009 bulan Agustus. Jadi sebentar lagi mau 16 tahun. Kemudian untuk perbaikannya, saya sudah memperbaiki yang turun mesin setengah gitu, karena waktu itu keluar ini ya asap, karena mungkin udah lama gitu ya, udah lama mobilnya, jadi pasti ada aja yang berpengaruh terhadap mesin gitu ya. Salah satunya adalah merembes ke mesin, makanya lama kelamaan mesinnya jadi banjir. Itu menimbulkan pemborosan di bahan bakar, kemudian pengaruh ke oli gitu. Terus asapnya itu jadi bau ke dalam mobil. Nah setelah diperbaiki itu ya, performa mesinnya ada peningkatan, kemudian sudah tidak bau lagi gitu. Cinangsi, di sini ada Cinangsi lagi. Di Sumedang ada Cinangsi. Jadi luar biasa ini jalannya, berkelok-kelok gitu. Kalau mungkin nanti kalau masih pakai Agia mungkin akan beda rasanya dengan pakai Serena ini gitu. Kalau ini sih secara keseluruhan belok, meskipun belok-belok kayak gini nggak begitu terasa. Ya, bagaimana penumpang? Ush. Wah. Ini jalan. Itu ada jalan itu.
Aya naon oh longsor, ada longsor. Ada longsor barusan tuh bergantian. Nah, untuk ini apa namanya bahan bakarnya, kemarin sore saya udah isi full ya, 60 liter berarti ya, atau 600.000 gitu. Nah, kita nanti coba ya, cek nanti di pas kita nyampe di Pangandaran, dan nanti bisa nggak ya dicek, atau mungkin pas habis mungkin ya ngeceknya. Konsumsi bahan bakarnya, tapi saya pernah lihat di channel YouTube orang lain gitu, yang kendaraannya itu hampir sama, yaitu Nissan Evalia. Ya, Nissan Evalia itu 1:15, 1 liter itu menempuh jarak 15 km gitu. Nggak tahu nih perbandingannya apakah sama atau beda gitu dengan Nissan Evalia itu. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya saya ukur waktu lewat jalan tol, kemudian kemarin ke mana, kemarin terakhir, lupa lagi terakhir, Garut itu 1 liter itu menempuh jarak 9 kilo, tapi pakai sistemnya adalah bukan full ya, bukan ngisi full gitu. Nah, sekarang ini saya pakai sistem mengisi full. Nah, ini ada apa namanya ini, SPBU daerah mana ini, Parung tuh, SPBU nya bagus di sini. Pemandangannya kayaknya indah. Oh, masih jalan raya. Desa Parung, Kecamatan Cibalong. Ini masih di jalan raya Karangnunggal. Jadi itu ya, plus minus dari kendaraan yang cc besar dan kecil itu ya. Kalau besar nyamannya dilihat dari kenyamanan, kalau yang kecil kurang nyaman. Beda dengan konsumsi bahan bakar, pastinya karena cc-nya besar membutuhkan bensin yang cukup besar juga gitu. Waktu saya pakai Agya itu perbandingannya 1:20 bisa sampai segitu gitu. Karena saya waktu menempuh jarak 200 kilo itu saya hanya ngisi sekali, yaitu berapa, 10 liter, 100.000 atau 10 liter gitu. Bisa sampai segitu gitu ya, bisa sampai 1 liternya itu 20 kilo gitu, 2 kali lipatnya gitu, karena itu tadi. Nah, kita lihat ya kontur jalannya tuh berliku-liku gitu.
Jadi untuk yang sering mengendarai itu sih jalur-jalur yang seperti ini tuh disukai karena nggak bikin ngantuk. Tapi kalau ngantuk ya ngantuk juga sih sebenarnya. Kan maksudnya lebih berkonsentrasi lagi gitu. Ya, tidak membosankan. Itu di depan kita ada bukit ya. Jadi yang rumah-rumah yang di sebelah-sebelah itu rumahnya mungkin ada yang di balik bukit itu kayaknya ya. Karena mungkin ini favorit alternatif menuju ke jalur pantai selatan kayaknya ya mungkin. Karena ini posisinya ada di tengah-tengah. Dibandingkan lewat Garut gitu ya. Atau lewat Ciwidey. Nah, kalau enggak tuh ini mah pertama kali. Ciwidey atau Pangalengan gitu. Kalau kalau yang lewat Pangalengan atau Ciwidey itu jalurnya emang ekstrim. Jadi orang banyak menghindari itu mungkin kayaknya ya. Ekstrim banget gitu. Kalau ini tidak terlalu ekstrim. Jalur ini ya masih normal lah tergolongnya, meskipun berkali-kali gitu. Masih normal gitu dibandingkan lewat jalur Pangalengan, Ciwidey gitu. Soalnya saya kebetulan sudah beberapa kali lewat sana. Justru saya yang baru pertama kali nih lewat sini nih. Tapi ternyata kalau saya perhatikan rame juga gitu lewat jalur ini. Cuman ya itu banyak yang belokan-belokannya gitu. Terus marka-markanya itu banyak yang tidak putus-putus, artinya tidak boleh nyalip. Nah itu. Tapi kalau misalkan pakai motor sih bisa aja. Kalau misalkan bisa nyalip gitu ya, kecepatan dari motornya itu bisa cepet, bisa nyalip ya nyalip aja gitu. Jadi untuk mobil itu susah. Kecuali kalau yang sudah terbiasa, mungkin yang sudah terbiasa lewatin ini, nah itu beda lagi tuh. Seperti tadi truk box gitu ya, kayak ekspedisi gitu, itu kan udah terbiasa lewat sini karena memang dia jatahnya lewat sini gitu. Jadi ya sudah terbiasa tiap hari lewat sini gitu. Terus angkutan tuh, wah ini banyak itu ya, jati ya, pohon jati gitu, gelondongan tapi masih mentah, belum dipotong-potong. Biasanya kalau hutan-hutan gitu memang sih kalau nggak jati karet gitu. Iya, kalau malam mah nggak lewat sini. Tapi nggak apa sih namanya? Kalau pakai mobil sih nggak terlalu. Kalau malam lewat sini, kalau pakai motor, kalau pakai motor sih pikir-pikir lagi gitu ya, soalnya sepi memang. Kalau pakai mobil ya masih boleh lah gitu. Cuman harus berhati-hati juga karena banyak belokan-belokan. Jadi disarankan kalau misalkan mau ke Pangandaran gitu ya, atau ke jalur selatan, pantai selatan itu, mendingan lewat yang jalur ini aja, jalur utama yang kalau ditempuhnya malam hari gitu. Kalau pakai motor ya,
pakai mobil juga kalau misalkan tidak tahu kondisinya gitu ya mendingan lewat jalur utama aja, karena kalau jalur utama mah yang Ciamis, Banjar itu mah udah pasti jalannya luas gitu, terus enak, halus, terus ramai. Nah ini untuk kondisi jalannya itu ada yang dicor ya, ini kayak ini nih, ini dicor nih. Terus sebelumnya itu jalannya tuh jalan hot mix gitu. Dicornya ini udah lama ya kelihatannya. Ini mungkin cuman nambal yang ini aja mungkin ya, nambal yang parah aja mungkin, yang untuk beton, jalan betonnya. Tapi sisanya itu hot mix-nya tuh hot mix yang lama, yang sudah lama, yang awet ya. Kalau hot mix lama mah ini awet, aspalnya awet, paling bolong sedikit gitu. Kayak ini nih, ini hot mix udah lama nih di daerah sini nih. Tadi sih sebenarnya dari Tasik Kota. Dan untuk jalan apa namanya betonnya itu hanya sebagian aja, kayaknya nambal-nambal yang ini aja sih, nambal-nambal yang bolong sedikit, karena emang ini jalannya masih bagus gitu, cuman markanya mungkin ya, markanya itu masih markanya tuh udah hilang gitu, maksudnya marka yang di tengah itu, jadi kayaknya harus dicat ulang nih. Jadi kita 1 jam lagi menuju Cipatujah. Nah untuk jarak tempuhnya itu, nah ini apa nih? Apa mah? Urun Palay. Kecamatannya apa? Masih Cibalong. Udah masuk di daerah Urun Palay, Kecamatan Cibalong. Untuk waktu tempuhnya menurut Google Map dari jalur-jalur yang menembus atau mengarah ke jalur selatan itu, kalau saya perhatikan ini yang paling pendek. Oh mungkin karena itu kali ya, karena yang dari Tasik itu karena pendeknya itu jaraknya dibandingkan dengan yang pantai selatan di daerah lain, kayak yang di Pamengpeuk itu sampai 4 jam tuh, dari Garut sampai ke Pamengpeuk itu sekitar 4 jam, meskipun kondisi kosong gitu, tidak macet sampai segitu. Kemarin saya ada petunjuk 300 meter belok kiri ke Cipatujah. Nah yang ke kanan itu ke Pamijahan. Di sini ternyata ya Pamijahannya, berarti kita belok kiri. Kita belok kiri. Bagus ya itu pintu gerbangnya. Berapa? 22 km lagi menuju Cipatujah. Tuh Karangnunggal, Cipatujah. Ya bener 22 nanya, tapi nggak tahu, belum ada tempat untuk bermalam di sana gitu. Banyak yang dibawa jadi pusing. Saya juga ingat sih sebenarnya.
Jadi sambil nanti mungkin sampai ke sana kita survei tempat untuk nginep, mungkin kita akan mencoba gitu, akan mencoba menginap, terutama untuk tujuan ini ya, apa namanya, menekan biaya nginep. Kalau misalkan perjalanannya sampai lebih dari 1 hari nih, kayak sekarang ini rencananya emang 2 hari gitu, 2 hari 1 malam. Nah pastinya kan 1 malam itu nginep nanti, cuman nggak tahu nanti. Saya lihat di YouTube belum ada rekomendasi untuk nginep ya kalau nggak salah. Susah nyarinya, maksudnya ada sih, cuman susah nyarinya, saya belum nemuin untuk yang ini ya, terutama yang mobil atau camper van terutama. Tuh lihat ya, kalau udah sering lewat sini mah dilibas. Wah ini cor euy. Iya. Nah nanti saya rencananya pulangnya itu mau lewat jalur lain ya, cuman nggak tahu lewat mana gitu. Pengennya yang baru ya, kayak itu tadi Cikatomas atau Salopa tadi mungkin. Banyak tempat-tempat istirahat di sekitar ini hutan yang menuju ke Cipatujah ya. Ini kalau jalannya berkelok-kelok kayak gini sih 10 kilo tuh asa lama gitu perasaan. Beda dengan di kota ya, kalau di kota Bandung itu kan 10 kilo paling 15 menit gitu pakai motor. Cuman karena belok-belok kayak gini kecepatannya bisa berkurang. Apalagi pakai mobil susah. Kalau yang belum terbiasa lewat sini mah. Nah, jalurnya sih indah ya. Wah itu pencurian itunya. Oh Mafiatan. Kirain tentang hutan, pencurian hutan. Itunya ada di sini iklannya. Sampai Cipatujah ini udah 2 strip, udah hampir 2 strip. Untuk jaraknya ini kita sudah menempuh jarak 177 ya berarti kilometer, karena kita tadi di kota muter-muter dulu. Ada mungkin 10 kilonya mungkin. Jadi supaya ada startnya, titik startnya itu nanti rencananya mau di kota, cuman nggak ada tempat parkir untuk beres-beres gitu untuk mempersiapkan, jadi terpaksa harus di luar alun-alun. Tadi ya contohnya udah masuk di Jalan Perintis Kemerdekaan ya, di pom bensin, depan pom bensin.
dan cuacanya jadi panas. Iya gitu ya, di bukit gitu ya, karena ini semua bukit terus ini, kecuali kalau Ranca Buaya. Kalau Ranca Buaya mah bukit turun gitu. Kencana Gemilang udah nyampe. Saya nggak ada ini lagi kan, besok saya ngajarnya. Tadi saya nggak absen berarti. Ya, nanti aja lah. Nah ini udah beton. Oh ini itu Pantai Cipatujah lurus. Oh berarti udah dikit lagi ya, Polsek Cipatujah. Oh pas nyampe di daerah atau di lokasi keramaiannya ini, jadi jalannya ini ya beton ya, jadi beton. Ini beton lama sih. Masuk puskesmas. Ini jualan apa tuh? Salak 10 ribuan. Cuman nggak kelihatan itunya ya, apa lautnya ya. Kalau di Cidaun kan pas turun kelihatan lautnya ya. Apa ini ada itu nanti depan? Nggak terasa kita sudah di pantai selatan lagi. Menit itu berapa? 2. Iya kan, tadi Pantai Cipatujah. Enggak nama daerah, dah kan, bener. Tapi enggak. kirain teh view laut, ternyata bukan. Kayak yang di Ranca Buaya, bukan view laut. Apa ini? Nah, iya nih nukik. Ya ke kiri. Bukan ke jalannya, jalan pesisir selatan gitu. Kan itu sebelahnya laut itu. Oh, biru kan. Cuman masjid pusat keramaiannya nggak tahu di mana sih. Sebelah kanannya. Oh, gede itu . 1 menit lagi. Nah, itu tuh. Udah nyampe ya. Tapi nggak usah penutupan jadinya. Sepi ya. Daerah sininya nggak sepi. Ini bukan? Oh iya nih. Nyebrang itu. Udah nyampe. Ntar salah dulu. Nah ini mah. Tapi ininya kecil banget ya. Jalannya kecil. Tapi ini jalan provinsi. Iya ini lagi parkir. Lagi. Alhamdulillah.
Hup. Masih ada 5 menit.